Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siska Sari, NPM 18160131 dari PGSD 5C. Di sini saya akan membacakan observasi saya. Metode observasi. Metode observasi dalam penyusunan laporan observasi adalah metode wawancara. Saya melakukan wawancara dengan Ibu Happy Yuliana. Dia selaku guru kelas 4 SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Srengsem, mengenai kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar tersebut, seperti bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, atau pendekatan, strategi, metode atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dalam hasil penelitian dan pembahasan observasi pemaparan data guru dan siswa yang saya wawancara. Observasi yang saya lakukan adalah pada kelas 4 SD. Kegiatan observasi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, waktu 10 waktu Indonesia Barat, tempat Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Nama sekolah SD Negeri 1 Srengsem. Kepala sekolah Bapak Haryadi SPD. Observasi dilakukan dengan narasumber guru selaku guru kelas 4 dan siswa 1 namanya Sinta Amelia, dan yang siswa 2 namanya siswa kedua Hilal Ali. Hasil wawancara dari guru, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan daring atau belajar melalui grup WhatsApp dengan nomor masing-masing wali murid agar KBM berjalan. Pada saat sebelum memulai pembelajaran, Bu Happy Yuliana menyiapkan materi yang akan kemudian mengucapkan salam dari grup kelas, mengajak siswa sebelum memulai pembelajaran, memberikan semangat kepada anak-anak dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Bu Happy Yuliana pun mengatakan beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan siswanya selalu menjaga jarak, kebersihan, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker selama berada di tempat umum atau luar rumah. Bu Happy mengatakan bahwa dalam pembelajaran via daring lebih dominan kekurangannya karena keterbatasan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya di rumah. Beliau mengatakan lebih mudah mengajar langsung. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan isi RPP, yaitu kegiatan awal seperti salam, pembuka, doa, kegiatan inti, materi atau pembelajaran, dan kegiatan penutup, yaitu mengulas kembali, menyampaikan pemberian tugas rumah, bisa juga tidak berdoa, dan salam penutup. Cara mengetahui atau memahami kemampuan siswa. Biasanya sebelum pandemi ini, Bu Happy mengamati langsung atau tetap muka, jadi langsung mengetahui kemampuan siswa, sedangkan pada saat pandemi hanya dapat dilihat dari keaktifan dalam pengiriman tugas. Sedangkan hasil dari wawancara dengan siswa, kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, siswa biasanya melakukan absen di grup kelas yang ada di WhatsApp. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah selesai, guru memberikan materi sesuai dengan mata pelajaran menurut jadwal. Yang dilakukan pada saat kegiatan belajar yaitu membaca apa yang diberikan oleh guru melalui grup kelas, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Biasanya jika ada yang kurang paham, siswa menemui guru bersama orang tua untuk dapat mendengarkan lebih jelas, dan jika memungkinkan jarak dekatnya. Media pembelajaran biasanya dari poster, gambaran hewan, buah, peta, dan lain-lain. Kadang juga siswa ditugaskan membuat beberapa kerajinan seperti kotak pensil menggunakan kardus dan lain-lain. Siswa mengatakan bahwa belajar daring kurang menyenangkan karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman seusia mereka, masih belajar sambil bermain dengan teman, tetapi dengan daring ini tidak bisa belajar bersama sambil bermain. Analisis dan pembahasan proses pembelajaran di SD Negeri 1 Srengsem menggunakan cara daring. Menurut saya, proses pembelajaran sudah cukup bagus karena mematuhi
pemerintah tetap melaksanakan kegiatan mengajar di tengah pandemik ini walaupun menggunakan cara daring. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan daring atau belajar melalui grup WhatsApp dengan menambahkan nomor masing-masing wali murid agar pada saat sebelum memulai pembelajaran, Bu Happy menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh siswa, kemudian mengucapkan salam di grup kelas, mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran, memberi semangat kepada anak-anak dan melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Pada bagian penggunaan media, pembelajaran kurang aktif. Beliau mengatakan lebih sering langsung memberi soal-soal atau tugas setelah memberikan materi. Menurut saya, guru tidak satu-satunya menjadi sumber belajar. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa adalah subjek dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran menjadi sangat penting karena selain sesuai dengan tahap perkembangan, siswa yang masih berpikir konkret dan dengan penggunaan media pembelajaran dapat memberi pengalaman nyata yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar dari pengetahuannya. Media pembelajaran yang diberikan guru akan mampu ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, proses pembelajaran di SD Negeri 1 Srengsem ini menggunakan cara daring. Menurut saya proses pembelajarannya sudah cukup bagus karena mematuhi aturan pemerintah, tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini walaupun menggunakan cara daring. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan daring atau belajar melalui grup WhatsApp dengan menambahkan nomor masing-masing wali murid KBM berjalan. Kekurangan pembelajaran daring adalah siswa semakin tidak mengerti apa-apa. Tugas yang diberikan sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh siswa. Susah sinyal dan menghabiskan banyak kuota internet, dan belum lagi jika siswa yang tidak memiliki HP akan susah bagi mereka untuk belajar dan menerima tugas dengan baik. Penggunaan media pembelajaran menjadi sangat penting karena selain sesuai dengan tahap perkembangan, pembelajaran dapat memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya. Saran saya untuk para pendidik, proses pembelajaran di tengah pandemi ini, pendidik diharapkan untuk lebih sering memperhatikan hasil tugas siswa per individu agar kita dapat mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Pendidik juga harus bisa memilih strategi, metode, serta media pembelajaran yang baik agar siswa dapat aktif pada saat proses pembelajaran. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.